Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih materi presentasi yang Anda kasih ke kita. Fokusnya soal konsep dasar lokasi, sama gimana sih peta digital sekarang ini, wah benar-benar mengubah cara kita lihat dan bergerak di sekitar kita. Betul. Tujuan kita yaitu mau coba urai ide-ide geografis intinya, terus lihat gimana teknologi membentuk ulang pengalaman kita sehari-hari. Oke deh, langsung aja kita bedah ya. Di materi Anda kan dimulai dengan pembagian lokasi jadi dua jenis utama tuh, absolut sama relatif. Iya, benar sekali. Kita mulai dari yang pertama ya, lokasi absolut. Nah, ini konsepnya tentang posisi yang pasti gitu, spesifik, nggak berubah di muka bumi. Oke. Nentuinnya itu pakai sistem koordinat global, udah pada kenal lah ya, garis lintang sama garis bujur. Lintang bujur, oke. Nah, garis lintang yang horizontal itu penting banget loh. Jadi dasar pembagian iklim dunia. Oh, yang tropis, subtropis itu ya? Betul. Dari tropis, dekat khatulistiwa, subtropis, sedang, sampai yang dingin di kutub. Makin jauh dari ekuator, ya beda iklimnya. Oke. Terus kalau garis bujur yang vertikal itu gimana? Yang buat waktu itu kan ya, saya kadang masih suka agak bingung nih soal ini. Iya, betul. Nah, yang menarik di sini soal garis bujur itu, dia jadi patokan buat zona waktu. Aha. Konsepnya kan bumi muter tuh. Jadi setiap geser 15 derajat garis bujur ke timur, waktunya maju 1 jam. Oh gitu ya? Sebaliknya, kalau geser 15 derajat ke barat, ya mundur 1 jam. Ini udah standar global. Contoh paling pas dari materi Anda ya posisi absolut Indonesia. Jelas banget kan? Dia gimana tuh? Antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Terus dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Itu kayak alamat permanen Indonesia di peta dunia, nggak akan geser. Oke. Jadi lokasi absolut itu kayak titik koordinat GPS gitu ya? Presisi, jelas. Tapi kan pengalaman kita sehari-hari soal lokasi kayaknya lebih cair ya? Nggak cuma angka doang. Kadang kita bilang, oh rumah saya dekat kantor pos. Atau warungnya di seberang taman. Nah, konsep lokasi relatif ini masuknya di mana, Mi? Nah, pertanyaan bagus. Itu dia gunanya lokasi relatif. Beda banget sama absolut yang kaku tadi. Lokasi relatif ini sifatnya deskriptif. Bisa berubah dia tergantung konteks atau apa yang ada di sekitarnya. Contohnya gimana tuh? Contoh di materi Anda itu pas banget. Ada rumah yang mungkin dulu kalau ditanya lokasinya orang jawab, oh yang di samping sawah itu. Oke, ya. Beberapa tahun kemudian, sawahnya hilang. Dibangun kompleks perumahan baru. Rumahnya sih nggak pindah, lokasi absolutnya ya tetap di situ. Tapi deskripsi lokasinya, lokasi relatifnya jadi beda total kan? Sekarang jadi di samping kompleks perumahan. Nah, jadi ini tentang posisi terhadap objek lain di sekitarnya. Ngerti. Jadi ini soal konteks dan perspektif ya? Dan pemahaman dasar soal dua jenis lokasi ini jadi relevan banget ya kalau kita lihat gimana teknologi modern, apalagi peta digital di HP kita ini, makanya gimana? Ini nih yang kayaknya mengubah banyak hal. Persis. Dulu kan kita ngandelin peta kertas ya, yang statis, atau paling denah lokasi gambar tangan buat undangan gitu. Iya, benar. Sekarang, wah, teknologi benar-benar merevolusi cara kita interaksi sama ruang. Peta digital itu cerdas banget. Dia gabungin dua konsep lokasi ini secara dinamis. Iya juga ya. Di materi Anda kan disorot tuh beberapa contoh yang kita alami tiap hari. 1, transportasi daring. Nah, itu dia. Pesan ojek atau taksi online gitu. Aplikasi langsung tahu posisi absolut kita dari GPS, tahu tujuan kita mau kemana, terus dia hitung rute tercepat. Nah itu kan pakai data lalu lintas real time. Itu informasi relatif banget kan? Tepat sekali. Terus yang kedua, perhitungan biaya dan waktu pengiriman. Buat paket, makanan. Penting banget ini buat logistik, e-commerce. Betul. Akurasinya itu tergantung banget sama data lokasi absolut, ya alamat pengirim penerima, plus data relatif. Kayak kondisi jalan, macet enggak, perkiraan waktu tempuh. Ketiga, memudahkan pencarian alamat. Saya perhatiin banget nih, undangan nikah atau acara apa gitu, sekarang seringnya ya kasih QR Code atau link Google Maps aja. Praktis ya. Nggak perlu lagi tuh tanya arah pakai patokan pohon beringin belok kiri, yang mungkin pohonnya udah nggak ada. Ini benar-benar manfaatin lokasi absolut yang presisi kan? Iya. Dan yang keempat, ini juga penting, menyajikan alternatif rute dan info lalu lintas.
Ini mungkin salah satu fitur yang paling sering kita pakai ya. Setuju. Peta digital bisa kasih tahu, jalan mana yang lagi macet parah, itu kan data relatif ya. Terus nawarin rute lain yang lebih cepat berdasarkan data real time. Jadi kalau kita hubungkan semua ini ke gambaran besarnya ya, peta digital itu contoh sempurna gimana konsep geografi dasar, yaitu lokasi absolut dan relatif, itu diberdayakan sama teknologi. Teknologi kayak GPS, data internet, komputasi awan gitu ya. Betul, untuk ngasih solusi praktis yang dulu mungkin susah dibayangin. Gabungin presisi absolut sama dinamika relatif secara live, itu lompatan besar loh. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Intinya sih, paham bedanya lokasi absolut sama relatif, itu ngasih kita dasar cara mikir soal ruang. Tapi yang lebih penting lagi nih, teknologi peta digital ini udah secara fundamental mengubah cara kita nerapin pengetahuan itu. Mulai dari kita navigasi sehari-hari, cara bisnis logistik jalan, sampai cara kita janjian ketemu teman. Interaksi kita sama lingkungan fisik kita jadi jauh lebih terinformasi, lebih dinamis. Rasanya kita jadi lebih melek lokasi gitu ya daripada sebelumnya. Nah, sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pertanyaan aja buat Anda pikirkan. Kita udah lihat kan gimana peta digital mengubah cara kita navigasi dan berinteraksi sama ruang sekitar kita. Coba deh bayangin ke depan. Gimana menurut Anda teknologi pemetaan yang lebih canggih lagi, mungkin kayak augmented reality, yang bisa nampilin info digital langsung di pandangan kita, atau peta yang nyambung sama data sensor lingkungan yang lebih kompleks, itu bakal lebih jauh lagi nggak ngubah cara kita memandang tempat? Wah, menarik tuh. Apakah batas antara dunia fisik sama digital bakal makin kabur? Terus gimana dampaknya ke interaksi sosial kita di dunia nyata? Nah, ini sesuatu yang mungkin menarik buat direnungkan.